warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati Wali Jorong Batu Payung yang senantiasa memberikan motivasi dan penggerak bagi kita. Sama-sama kita hormati Ibu Pembina, Dewan Pembina dan pengurus MDTA Batu Payung yang sebagaimana kita saksikan sudah membersamai kita, mengadakan perubahan dan selalu memotivasi kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus masjid yang telah memberikan fasilitas terbaiknya untuk kita, dan yang berbahagia para ayah, bunda, bapak, ibu, seluruh orang tua wali santri di kegiatan tahfiz Masjid Mutaqaddimin Jorong Batu Payung ini. Dan teristimewa kepada teman-teman remaja masjid, juga kepada adik-adik peserta tahfiz yang insya Allah akan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama segala puji dan syukur kita mohonkan kepada Allah. Allah masih berikan kekuatan, Allah masih berikan limpahan rahmatnya kepada kita bapak ibu. Terbukti dengan rahmat ini Allah turunkan hujan kepada kita, ya. Dan pada waktu hujan inilah yang menjadi salah satu titik, yang menjadi salah satu sebab Allah mengabulkannya doa. Maka hendaknya alhamdulillah Allah kumpulkan kita di sini Bapak Ibu. Kita lakukan kegiatan positif, kita berzikir kepada Allah yang semoga dengan itu akan menjadi tempat dan wadah bagi kita untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, kita beristighfar bersama ya. Adik-adik juga ikuti ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu kita Allah kumpulkan. Bukan kami bermaksud menggurui, bukan kami bermaksud untuk mengajarkan kita bersama. Karena kami yakin Bapak Ibu telah menempati peran yang itu sudah dalam masa yang lama. Peran sebagai orang tua. Anggaplah apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai bentuk kita untuk saling menasehati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling nasihat menasehati untuk kebenaran, saling nasihat menasehati untuk kesabaran.
Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di tempat kita, di jorong kita sudah berjalan kegiatan tahfizul Quran yang kita telah awali di tanggal 29 Mei kemarin. Nah, kami masih ingat saat kita memulai kegiatan ini di Ramadan, kita adakan lomba tahfiz pada daurah. Kemudian lalu Ibu Nani Afrita menyampaikan agar kita bisa bersinergi bersama, kita membagikan manfaat yang lebih besar bersama dengan melalui kegiatan tahfiz ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah mudahkan itu, Allah gerakkan langkah kita semua sehingga Allah masih bisa memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa laksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini satu kemudahan yang sudah Allah tampakkan kepada kita. Bagaimana ini bisa menjadi tempat terbaik, ini bisa menjadi wadah terbaik untuk kita, untuk masyarakat kita, agar kita bisa mewujudkan jorong kita, nagari kita ini menjadi kampung Quran. Bagaimana ini bisa menjadi basis yang bisa menjadi qudwah, bisa menjadi contoh yang hendaknya juga dilakukan oleh di tempat-tempat yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa dengan Al-Quranlah Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Sangat banyak Bapak Ibu bukti yang kita dapati, contoh yang kita lihat Bapak Ibu, yang dengan sebab Al-Quran ini Allah pancarkan kemuliaan-kemuliaan kepadanya. Karena Al-Quran sendiri itu adalah sesuatu yang mulia Bapak Ibu. Apa contohnya? Allah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Apa Allah katakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah sampaikan kepada kita Bapak Ibu, adik-adik semuanya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini. Tapi Allah di sana tidak mengatakan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna Al-Quran, bukan. Tapi Allah ganti dengan kata Az-Zikra. Az-Zikra. Apa arti Az-Zikra itu Bapak Ibu? Sebagai zikra. Bisa kita pahami zikir misalnya. Apa arti zikir Bapak Ibu? Pengingat. Nah, telah kami turunkan ini pengingat. Pengingat bagi kalian. Pengingat bagi manusia. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang menjaganya. Kami yang menjaganya. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana kemuliaan keistimewaan Al-Quran ini. Sebanyak apapun kita bacanya, dalam contoh yang sederhana saja, sebanyak apapun kita bacanya, pasti kita tidak pernah merasa bosan Bapak Ibu. Bandingkan dengan misalnya kita baca buku, baca novel misalnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali udah bosan paling. Tetapi Al-Quran dengan kemuliaan, dengan mukjizatnya itu tidak pernah kita merasa bosan. Kira-kira Bapak Ibu, ada yang merasa bosan baca Al-Fatihah 17 kali sehari? Ada Bu? Tidak ada. Tidak ada yang kita merasa bosan. Karena inilah mukjizat terbaik, kemuliaan yang paling mulia yang Allah berikan. Contoh yang lain Bapak Ibu, bagaimana Al-Quran ini disampaikan hanya secara lisan saja, melalui budaya menghafal ini, dan kita percaya, kita mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mukjizat, bagaimana kemuliaan Al-Quran itu sebenarnya kita sudah dapati, kita sudah buktikan, yang itu mungkin hanya dari contoh-contoh sederhana. Bapak dan Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pernah satu ketika Bapak Ibu, khalifah yang kedua. Siapa khalifah yang kedua, adik-adik? Siapa namanya? Khalifah yang kedua. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Bapak Ibu, adik-adik semuanya, pernah satu kali beliau itu melakukan perjalanan, atau kalau perjalanan sekaligus ibadah, atau kalau bahasa sekarang beliau belusukan. Beliau perjalanan melakukan ibadah dari pusat pemerintahan di Madinah menuju ke kota Mekkah, sekaligus untuk melaksanakan ibadah umrah waktu itu. Lalu Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, karena ada presiden yang datang, ada presiden yang datang, akhirnya gubernur, maklumlah kepala daerah pasti memberikan sambutan terbaik. Nah, karena itulah biasanya yang budaya dalam pemerintahan. Kepala daerah memberikan sambutan terbaik. Akhirnya di perbatasan Mekkah itu disambutlah Umar bin Khattab. Disambut oleh gubernur Mekkah waktu itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Gubernur Mekkah ini justru diocehi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah sama gubernur Mekkah ini. Apa katanya? Kenapa berani-beraninya kamu tinggalkan kota suci yang jelas-jelas itu punya keutamaan yang lebih, yang itu harus dijaga, itu butuh perhatian dari seorang gubernur, demi hanya menjemput seorang presiden? Ya mungkin saya banyak khilaf dan salah, kata Umar bin Khattab. Lalu apa jawaban gubernur Makkah? Wahai Amirul Mukminin, tenang, santai. Insya Allah kota Mekkah ini sudah aman. Saya sudah carikan satu pengganti terbaik yang akan menggantikan selama saya melakukan tugas untuk menyambut kehadiranmu, menyambut kehadiran Amirul Mukminin. Ditanya lagi oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu, siapa penggantinya? Kenapa kamu bilang itu pengganti yang terbaik? Lalu ternyata dijawab oleh gubernur Makkah ini, Bapak Ibu, penggantinya itu adalah seorang budak. Penggantinya itu seorang budak. Kita tahu Bapak Ibu, kalau dalam budaya Arab dulu, budak itu mereka yang terkekang, mereka tak merdeka, mereka tergantung sekehendak majikan tuannya. Mereka bisa katakan kasta terendah dalam status sosial waktu itu. Lalu apa? Umar bin Khattab justru makin marah. Makin marah dia. Bisa-bisanya kamu jadikan seorang budak menjadi sebagai pengganti apa tadi? Gubernur. Pengganti gubernur Mekah. Kenapa bisa? Lalu apa kata Umar bin Khattab? Kata gubernur Mekah ini, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, wahai Amirul Mukminin, memang dia budak. Memang mungkin dalam status sosial dia menempati status terendah. Tetapi bukan berarti status sosial ini status di mata Allah. Dia budak, dia memang mungkin kita memandangnya sebagai golongan yang rendah, tapi dialah yang paling qari dan dia yang paling paham ilmu mawaris di antara kami. Paling qari ini tidak hanya sekadar dipahami orang yang baca Al-Quran, Bapak Ibu, tetapi mereka yang hafal Al-Quran, mereka yang faham Al-Quran. Dialah yang paling qari dan paling faham tentang ilmu mawaris, ilmu pembagian harta warisan. Lalu Umar bin Khattab akhirnya beliau menjawab, kalau memang begitu alasannya, sesuailah dengan hadis Rasulullah. Sesuailah dengan hadis Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan tinggikan derajat satu kaum dengan sebab ia memuliakan Al-Quran. Allah sebaliknya akan rendahkan derajat satu kaum dengan ia menghinakan Al-Quranul Karim. Di sini Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemuliaan Al-Quran ini kita rasakan dari zaman ke zaman, Bapak Ibu. Allah akan berikan contoh-contoh,
Allah akan berikan bagaimana bukti-bukti nyata yang seolah nanti Allah akan bertanya, kenapa engkau belum tersentuh melakukan hal yang sama sedangkan si fulan sedang melakukan itu? Kenapa engkau belum tersentuh untuk melakukan hal yang serupa sedangkan generasi sebelummu sudah melakukan, generasi sesudahmu pun melakukan? Karena kita lihat tadi Bapak Ibu, Al-Quran sumber kemuliaan. Al-Quran itu sumber kemuliaan kita Bapak Ibu, dari zaman ke zaman. Tak hanya di akhirat, di dunia pun Allah berikan kemuliaan, kedudukan yang tinggi kepada mereka. Pada zaman sahabat kita mengenal nama-nama besar. Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sangat bagus bacaan Al-Qurannya. Abu Musa al-Ash'ari, seorang yang sangat fasih bacaan Al-Qurannya. Kita mengenal Abu Darda, seorang yang dia masuk Islam di akhir-akhir sebelum wafatnya Rasulullah, tapi dia menjadi salah satu sahabat yang mampu menghafalkan Al-Quran langsung dari lisannya Rasulullah. Nama-nama besar ini sudah menjadi contoh bagi kita. Di zaman selanjutnya kita mengenal, di zaman tabi'in, Abdurrahman As-Sulami, seorang yang juga sangat faham dengan Al-Quran. Kita mengenal imam-imam qiraah yang 10. Ada Imam Nafi', Imam Qalun, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di zaman-zaman kita ini, kita lihat bukti-bukti yang luar biasa yang dengan Al-Quran Allah angkat derajatnya. Dengan Al-Quran Allah tinggikan kedudukannya. Kami Bapak Ibu alhamdulillah telah mengawali kegiatan di tempat kita di Padang Loweh Bapak Ibu. Dari 2018 kita awali kegiatan tahfiz di sana. Dan kita setiap tahun itu rata-rata datangkan para juara hafiz Al-Quran, hafiz Indonesia di RCTI itu, untuk memotivasi adik-adik peserta, juga memotivasi orang tua dan masyarakat. Di 2019 Bapak Ibu kita datangkan juara 2 hafiz RCTI 2000, sebelumnya 2018 ya. Maaf, di Hafiz RCTI 2019. Beliau bernama Humairah Bapak Ibu, dari Bengkalis. Ternyata sesudah kita berdiskusi, kita cerita-cerita dengan ayah beliau, dengan keluarga beliau, apa disampaikan dari lisan ayahnya Bapak Ibu? Ustaz, pengurus, kami merasa sangat terhormat di sini. Kami sangat merasa terhormat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saat keluarga kami tidak dekat dengan Al-Quran, saat keluarga kami mungkin hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia, mencari harta semata tanpa mendekatkan kepada Al-Quran, kami masih ingat, kami tidak ada apa-apanya, kami tidak dipandang apa-apa. Saya, dikatakan oleh ayah beliau, saya hanya seorang nelayan. Dia hanya seorang nelayan Bapak Ibu. Kita bisalah memahami bagaimana kondisi sosial di lingkungan seperti itu. Saya hanya seorang nelayan, yang itu mungkin tidak ada artinya apa-apa. Tetapi semakin kami dekatkan diri kami kepada Al-Quran, keluarga kami kepada Al-Quran, anak-anak kami kepada Al-Quran, sehingga kami bisa dapati seperti ini. Rasanya saya mungkin tak pantas untuk mendapatkan penghormatan, difasilitasi untuk penginapan, difasilitasi transportasi, difasilitasi berdakwah. Itu katanya Bapak Ibu. Dari keluarga yang mungkin dianggap biasa saja, mungkin orang akan menganggapnya sebelah mata dulu. Dekat dia dengan Al-Quran, Allah muliakan dia Bapak Ibu. Masya Allah. Ini sebuah potret luar biasa yang seolah nanti Allah akan tanya, dia sudah melakukan, kenapa engkau belum melakukan? Dia sudah aku berikan bukti nyata, pasti kalau engkau melakukan, aku akan berikan bukti nyata. Seolah Allah ingin berkata seperti itu kepada kita Bapak Ibu. Begitupun di 2020 kemarin, kita mengundang yang sama Bapak Ibu, juara 2 di Hafiz RCTI juga, bernama Aida dari Ternate. Beliau itu Bapak Ibu, ayahnya hanya seorang pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang mungkin orang tidak akan menganggap apa-apa, ya, dengan
dengan status ekonominya seperti itu. Namun kita lihat Al-Quran telah mengangkat derajatnya. Al-Quran telah memuliakan dia, Bapak Ibu. Sehingga Al-Quran memberikan, dengan asbab Al-Quran ini Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang luar biasa kepada anaknya dan juga kepada keluarganya. Nah, ini contoh-contoh luar biasa. Termasuk di tahun ini sebagai ini mungkin rencana resolusi ke depan bagi kami, dan juga insya Allah kita lakukan juga di sini di tempat-tempat tahfiz yang kita bina. Kita berencana mengundang seorang juga para hafiz, juara hafiz di Indonesia, balik juara 2 lagi Bapak Ibu. Juara 2 lagi, beliau dari asal Jambi. Kalau ada yang mengikuti pasti tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang mengikuti kegiatan hafiz RCTI di Ramadan kemarin? Nah, kalau mengikuti pasti tahu. Juara 2 namanya Rayyan, Bapak Ibu. Rayyan itu orang tuanya tahu pekerjaannya hanya sebagai petani karet, Bapak Ibu. Petani karet. Bagaimana ibunya menceritakan itu, ya, bagaimana keinginan sang anak bisa mengumrahkan orang tuanya, menyampaikan niat orang tuanya ke tanah suci, dan Al-Quran yang menjadi jalan pembukanya, Bapak Ibu. Insyaallah Bapak Ibu ya, kalau Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kelancaran kepada kita coba adakan, kita coba undang beliau, yang insyaallah itu akan memotivasi kita. Setuju itu Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, jadi ini bukti-buktinya Bapak Ibu. Itu baru hanya di dunia. Baru hanya di dunia itu Bapak Ibu. Belumlah lagi saat kita dapati redaksi-redaksi hadis yang Rasulullah tegaskan bagaimana Allah memuliakan para ahlul Quran itu di yaumil mahsyar nanti. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluargaku dan dapat tempat istimewa dariku, kata Allah. Istimewa di pandangan Allah, bukan istimewa hanya di pandangan pejabat. Allah yang menganggap istimewa Bapak Ibu. Dalam hadis lain dikatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra' warqa' warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Baca dan naiklah, akan disampaikan kepada para penghafal Al-Quran, baca dan naiklah, karena sesungguhnya tempatmu sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Nah, inilah bagaimana Allah memuliakan para penghafal Al-Quran. Juga, ini adik-adik, motivasi. Ingat ya, bagaimana bakti kita kepada orang tua kita, itu salah satunya yaitu dengan kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Ya, dalam menghafal Al-Quran. Nah, karena kita tahu dalam redaksi hadis Rasulullah katakan, saat nanti seorang anak di padang mahsyar, beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, Allah akan panggil. Lalu nanti Al-Quran akan memberikan pembelaan kepadanya sesuai dengan hadis, ya. Rasulullah katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena ini akan menjadi syafaat bagimu di hari kiamat. Lalu Al-Quran apa katakan? Ya Allah, berikan kemuliaan kepadanya. Tambahkan ya Allah, lalu ditambahkan lagi kemuliaan kepadanya. Berikan juga kemuliaan itu kepada orang tuanya Allah, maka dipasangkan tajul karamah, mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya, dengan sebab ia punya seorang anak, ia punya seorang generasi penerus yang itu adalah ahlul Quran. Nah, sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Sekarang kita tanya ke diri kita masing-masing nih. Kita tanya, anggaplah sekarang anak-anak kita sudah mulai menghafal Al-Quran. Adik-adik ini sudah mulai menghafal Al-Quran. Dengan kita mengharapkan kita terbawa sehingga kita akan mendapatkan salah satu syafaat dengan asbab kita bisa mendidik anak-anak kita ini. Kita juga demikian Bapak Ibu. Kalau kita katakanlah Allah berikan kemuliaan dengan kita punya anak penghafal Al-Quran, lalu apa yang nanti akan kita berikan kepada orang tua kita? Kepada orang tua kita juga.
Jadi menghafal ini Bapak Ibu, kita harus garis bawahi ya Pak, Bu, bahwa menghafal ini bukan terbatas pada usia. Ya, bukan terbatas pada usia. Bapak Ibu yang mungkin sudah berusia lanjut, nah, sudah berusia mungkin tidak muda lagi, walaupun semangatnya masih muda Pak. Ya, walaupun mungkin sudah berusia lanjut, tidak ada kata mustahil untuk kita tetap menghafal Al-Quran. Kita lihat sahabat-sahabat terdahulu, mereka tetap bekerja, mereka tetap bisa untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi mereka juga tetap menghafal, tetap belajar Al-Quran. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, poin dari segala yang telah kami sampaikan tadi, bagaimana upaya-upaya itu adalah sebuah kompleksitas dari keluarga sebagai basis primer, dari orang tua, juga dari guru-guru, juga dari adik-adik peserta. Nah, sehingga keterkaitan ini yang sangat kami harapkan Bapak Ibu. Kita kenal satu ayat Bapak Ibu, satu ayat yang mungkin kita sudah sering mendengar buya-buya kita menceramahi itu, menceritakan tentang hal demikian. Apa dalam ayat itu Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa artinya Bapak Ibu? Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Lalu kalau kita sampaikan kenapa Allah mengambil basis keluarga? Karena kalau dalam paradigma sosial, dalam konsep sosial Bapak Ibu, keluargalah yang menjadi sarana sosialisasi primer. Keluarga ini Bapak Ibu yang menjadi basis utamanya. Sehingga Allah katakan jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini Allah mengambil konteks kecil, walaupun ini bisa kita kembangkan ke dalam konteks yang besar. Dalam kepemimpinan di masyarakat kita, jaga diri, jaga keluarga yang ada dalam masyarakat kita. Dalam konteks pekerjaan profesionalitas, kita juga menjaga seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adik-adik semuanya, dengan apa kita menjaga itu? Balik jawabannya kepada yang pertama kita sampaikan tadi, yaitu bagaimana kita lebih mendekatkan seluruh elemen-elemen tersebut kepada Al-Quranul Karim. Kita mendekatkan elemen itu kepada Al-Quranul Karim. Rasulullah katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, akan ditanya terhadap apa yang ia pimpin. Kita pemimpin Bapak Ibu, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan masyarakat kita. Tapi kita ingat, semua itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Di mana Allah katakan, salah satunya dalam surah Al-Mutaffifin, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan liyawmin 'azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, saat manusia berdiri di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabb semesta alam. Nah, disinilah yang hendaknya kita pikirkan, bagaimana tanggung jawab terbesar kita saat kita nanti mungkin Allah tanya, sudahkah kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka? Dan ini salah satu jalan terbaik yang kita sudah Allah berikan, Allah lihatkan kepada kita. Jalan terbaiknya yaitu dengan kita semakin dekatkan keluarga kita, diri kita kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Nah, di sini Bapak Ibu, juga ini kunci bagi adik-adik. Mudah menghafal Al-Quran. Mau semuanya mudah menghafal Al-Quran? Mau? Nah, mau sukses menghafal Al-Quran? Nah, kuncinya adalah
kita bisa hormat kepada kedua orang tua kita. Kita bisa hormat, kita saling mengingatkan ya terkait bagaimana kemuliaan Al-Qur'an ini. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada beberapa poin terkait ini Bapak Ibu. Yang pertama, saat kita ingin wujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang Qur'ani, maka hendaknya orang tua itu bisa menjadi qudwah terbaik. Orang tua bisa menjadi contoh terbaik bagi anak-anaknya Bapak Ibu. Menjadi contoh terbaik, contoh nyata yang itu bisa ditiru oleh anak-anaknya. Dalam segala hal, terutama terkait dengan Al-Quran ini. Satu ungkapan mengatakan madrasatul ula. Ibu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Memang kita lihat ulama-ulama besar itu terlahir dari rahim ibu, dari kondisi keluarga yang sangat kental terhadap agama. Imam Asy-Syafi'i, kenal Bu? Pernah dengar Imam Asy-Syafi'i Bu? Nah, Bapak-bapak pernah kenal Imam Asy-Syafi'i Pak? Nah, kenal di mana Pak? Imam Asy-Syafi'i, ulama mazhab bernama Muhammad bin Idris. Beliau saat memulai karir pembelajarannya, siapa yang mengantarkannya dari Palestina ke Mekah? Ibunya. Ini menunjukkan bahwa ibunya punya semangat, punya daya juang yang tinggi bagaimana ia bisa mewujudkan generasi Qur'ani, generasi yang dia paham agama. Sehingga inilah yang kami sampaikan di awal tadi. Yang pertama, orang tua menjadi qudwah, menjadi contoh Pak. Bapak Ibu menjadi contoh bagi anggota keluarganya yang lain. Kita sampaikan, ingin anak-anak kita menghafal Al-Quran, otomatis ayah ibunya juga menghafal Al-Quran. Ayah ibunya juga setidaknya membaca Al-Quran. Ya, kita inginkan anak kita yang rajin sholat, ayah ibunya juga hendaknya mencontohkan hal yang sama. Karena dengan inilah sebuah kesinambungan. Saat anak diberikan pembelajaran, orang tuanya pun memberikan contoh terbaik, maka akan lahirlah generasi-generasi terbaik di umat ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana saat seseorang orang tua itu bisa menciptakan suasana rumahnya, suasana keluarganya menjadi keluarga yang Qur'ani. Baiti jannati, rumahku surgaku. Gimana rumahku surgaku? Rumah yang di dalamnya terdapat kedamaian. Rumah yang di dalamnya bagaimana Al-Quran itu dilantunkan, Al-Quran itu dipelajari. Kata Rasulullah, jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Gimana rumah-rumah kuburan? Sepi sunyi dari bacaan Al-Quran. Hendaknya inilah yang kita hidupkan. Ini yang kita semarakkan kembali Bapak Ibu. Bagaimana di rumah-rumah kita itu terdengar bacaan-bacaan Al-Quran. Disemarakkan untuk kembali kegiatan-kegiatan Al-Quran. Karena ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada orang tua yang Bapak Ibu dengan apa yang Allah berikan kepadanya, justru ia menjadi orang tua yang zalim. Kenapa orang tua yang zalim itu Bapak Ibu? Katakanlah orang tua yang mungkin dengan kekuatan yang ia miliki, katakanlah dengan apa yang ia miliki sekarang, betul ia mungkin membela anaknya, melakukan yang terbaik untuk anaknya, tetapi bisa jadi dengan itu ia melakukan sesuatu perkara kezaliman. Kezaliman seperti apa? Mungkin ia harapkan sang anak bisa seperti ini, sehingga ia dengan kekuatannya menerobos itu, sehingga ada orang-orang lain yang terzolimi akibatnya. Inilah orang tua yang mungkin akan menambahkan bebannya nanti di hari kiamat. Kita ingat Bapak Ibu firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Bagaimana saat di hari kiamat nanti ibu dan ayah itu tidak bisa menolong dengan kriteria tertentu yang dia bisa menolong.
Sahabat-sahabat juga tak bisa menolong, hanya kriteria-kriteria tertentu yang Allah izinkan. Seluruh kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Jangan justru Bapak Ibu kehadiran generasi-generasi kita yang kita harapkan akan menjadi penolong kita, justru itu yang memberikan beban kepada kita. Ya, bagaimana saat mungkin kita melakukan kezaliman dengan sebab itu. Ini yang akan menjadi beban. Sehingga balik yang kami sampaikan di poin kedua tadi, jadikan keluarga kita, suasana kita menjadi suasana yang Qur'ani. Siap Bapak Ibu? Siap insya Allah. Yang ketiga, saat kita berbicara bagaimana Al-Quran ini kita menjadi sumber kemuliaan, orang tua memberikan perkataan yang terbaik, Pak. Bu, orang tua memberikan perkataan terbaik kepada anak-anaknya. Karena Allah katakan bahwa perkataan kita itu bisa jadi akan menjadi doa. Akan menjadi doa. Kita mungkin sering hati-hati ngomong, perkataan itu jadi doa. Kita sering mendengar itu, tapi kita juga apakah kita sudah internalisasikan dengan baik? Allah katakan, "Wa idza sanaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kalau ada yang menanya kepadaku tentangku, katakan aku dekat, kata Allah. Allah itu dekat dengan kita Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang berdoa aku kabulkan. Sehingga perkataan yang kita katakan sebagai doa tadi, itu yang hendaknya kita jaga Bapak Ibu. Itu yang hendaknya kita jaga. Falyakul khairan aw yasmut, kata Rasulullah. Katakanlah kata-kata yang baik, kalau tidak diamlah, kata Rasulullah. Jangan justru perkataan kita penuh dengan perkataan yang tidak baik, perkataan yang berkonotasi kepada hal-hal negatif. Ada seorang imam besar di Masjidil Haram bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Suara beliau mungkin sudah terdengar di seantero dunia ini. Bacaan beliau difavoritkan oleh banyak orang Bapak Ibu. Kita lihat beliau lahir dari orang tua yang sangat memperhatikan perkataannya. Dikatakan Abdurrahman As-Sudais ini, beliau saat masa kecilnya, maklumlah anak-anak Bapak Ibu, pulang main, masih kotor-kotor, ibunya sudah menghidangkan masakan, akan ada tamu, akan ada jamuan. Lalu si anak ini pulang, kotor-kotor, berpasir-pasir, dengan lugunya, ditaruhnya melihat begitu banyaknya masakan, makanan, akhirnya ditaruhnya pasir di piring-piring itu Bapak Ibu. Diambil pasir di luar, ya. Pasir itu ditaruh, ditaburnya di piring-piring makanan yang sudah tersaji tadi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau itu kita alami, apa yang akan kita katakan Bapak Ibu? Udah capek-capek mungkin kita menyiapkan, lalu tiba-tiba dimasukkan pasir di makanan-makanan yang kita sudah siapkan itu. Mungkin emosi kita sudah sangat memuncak waktu itu. Tetapi Bapak Ibu kita lihat, walaupun dalam emosi yang memuncak, beliau tetap katakan kata-kata terbaik. Beliau memberikan pelajaran kepada anaknya. Beliau tegas kepada anaknya. Ya, beliau tegas. Ya, dia tegas kepada anaknya. Bagaimana dia tegur anaknya ini? Ini sebuah kesalahan. Gak bisa dibiarin. Ini contoh potret ketegasan seorang tua. Tetapi ketegasan bukan berarti kita asal ngomong. Kecerdasan bukan berarti kita asal berkata-kata. Sehingga itu yang menjadi kata-kata negatif. Apa kata ibunya As-Sudais itu? Dia marah sama anaknya. Tetapi apa katanya? Ya Allah nak, semoga kamu bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Dia mengatakan itu. Kalau kondisi biasa oke, Bu. Tapi itu dia mengatakan dalam kondisi emosi. Ini luar biasanya. Dan itu memang yang terkabul Bapak Ibu. Itu yang terkabul.
Ada satu, kami pernah dengarkan sebuah kisah, wallahu alam kebenarannya. Seorang ibu juga, ya, dia sangat marah mungkin sama anak yang melakukan satu kesalahan. Apa katanya? Ya Allah, nak, semoga kamu nanti mati ditimpa tembok besar. Terkabul Bapak Ibu. Si anaknya ini memang dia kaya, ya, kaya raya, bisa punya rumah yang mungkin sebelumnya tak terbayangkan. Lalu tiba-tiba saat beliau merenovasi rumahnya, tiba-tiba Allah kabulkan dari perkataan orang tua tadi. Akhirnya si anak ini meninggal memang tertiban tembok besar. Nah, itulah bagaimana perkataan kita, perkataan terbaik. Tegas, kita harus tegas bagaimana kita menyuruh, bagaimana kita memantau, mengawasi, tapi bagaimana perkataan itu tetap kita harus jaga. Falyakul khaira aw yasmut. Katakanlah perkataan yang baik atau diamlah. Nah, ini poin ketiga Bapak Ibu. Poin pertama menjadi qudwah, poin kedua menciptakan suasana Qur'ani, poin ketiga bagaimana kita berkata-kata positif, poin keempat terakhir bagaimana kita menjaga kehalalan terhadap apa yang kita konsumsi. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang Allah sediakan di bumi ini halalan thayyibah, yang halal yang baik. Kehalalan ini Bapak Ibu sangat berpengaruh bagaimana tingkat seseorang itu dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana kemudahan seseorang menghafal Al-Quran itu dipengaruhi dari apa yang ia konsumsi. Ada seorang bapak, seorang bujangan waktu itu sebelum ia menikah. Beliau jalan-jalan di tepi sebuah sungai. Lalu ia temukan sebuah apel. Tanpa berpikir panjang karena perut lapar Bapak Ibu, akhirnya dimakan apel itu. Tiba-tiba ia teringat, ini apel bukan punya saya, barang haram nih. Akhirnya ditemui, disusuri sungai itu. Siapa kira-kira yang punya batang apel di tepi sungai? Dapatlah satu rumah. Lalu si bujangan tadi, si jomblo tadi, lalu dia minta maaf sama yang punya apel. Pak, mohon maaf, saya tidak sengaja makan apel yang hanyut di sungai. Bisa jadi ini kepunyaan dari antum. Lalu apa kata bapak ini? Bapak ini dia berpikir, wah ini pemuda yang sangat hati-hati. Ini pemuda luar biasa. Apel saja, apel itu hanyut, beliau sangat menjaga bagaimana kehalalan yang apa yang ia makan. Lalu apa kata si bapak ini? Enggak saya maafin. Tidak dimaafkan. Syaratnya kamu harus nikah dengan putri saya. Tapi ketahuilah putri saya itu, singkat cerita dikatakan, beliau buta, tuli, dan lumpuh. Buta, tidak bisa melihat, tuli, tidak bisa mendengar, dan lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Akhirnya si pemuda tadi mikir lagi. Gimana ini jadinya? Kok berat kali, satu apel saja kok justru jadi sepanjang ini. Tapi nggak apa-apa. Daripada saya memakan barang haram, oke, saya terima syarat ini. Nikah waktu itu si pengantin tidak dihadirkan dalam resepsi, dalam prosesi akad nikah. Sesudah menikah disuruh, sekarang temui istri kamu di dalam kamar. Diketuk pintu, baca assalamualaikum. Terdengar yang menjawab di kamar, waalaikumsalam. Lalu ada yang membukakan pintu. Lalu dilihat, ini siapa wanita ini? Katanya tuli, tapi kok dia bisa jawab salam? Katanya buta, tapi dia bisa melihat saya. Katanya lumpuh, tapi dia bisa berjalan membukakan pintu. Lalu si pemuda ini dia berkata lagi, Pak, ini benarkah istri saya? Tidak sesuai dengan yang engkau bilangkan. Dia buta, tuli, lumpuh. Memang itu istrimu. Kenapa? Beliau buta, tidak pernah melihat hal-hal maksiat. Beliau tuli, tidak pernah mendengar hal-hal yang maksiat. Beliau lumpuh, tidak pernah melangkahkan kakinya kepada hal-hal maksiat. Dari sepasang
suami istri yang sangat menjaga kehalalan, sangat menjaga dari perbuatan maksiat. Lahirlah seorang ulama besar yang kita kenal namanya sampai saat ini Bapak Ibu, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, atau kita kenal mazhabnya sebagai mazhab Hanafi. Nah, kan ada beberapa imam mazhab ya Bapak Ibu. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Nah, ini Abu Hanifah ini lahir dari sepasang suami istri yang sangat menjaga. Lain cerita dengan Imam Asy-Syafi'i. Suatu hari ia memakan sepotong makanan yang itu sudah diketahui sumber kehalalannya, tapi terdapat unsur keharaman di dalam itu. Lalu apa dampaknya? Akhirnya hafalan yang tadi yang banyak itu hilang. Lalu dia mengadu kepada gurunya, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka kata gurunya, tinggalkanlah perbuatan maksiat. Nah, jadi inilah Bapak Ibu bagaimana poin keempat ini kita bisa menjaga kehalalan dari apa yang kita makan. Semoga poin-poin ini bisa menjadi pengingat bagi kami, bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam kita mewujudkan para generasi Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagai kami atas nama pembina yang menjadi muhafiz dalam kegiatan ini, pertama kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada seluruh lapisan yang telah mendukung. Yang kedua, insyaallah kegiatan kita akan berlanjut di hari Sabtu dan Rabu. Nah, jika nanti mungkin ada perubahan atau semacamnya, nanti akan kita sampaikan, akan kita diskusikan. Kemudian kami sangat harapkan Bapak Ibu bagaimana adik-adik ini mulai sudah menghafal itu di rumah. Katakanlah kita mulai kegiatannya jam 5 sampai hanya maghrib Bapak Ibu. Maghrib kita lanjutkan sebentar. Kalau hanya tok menghafal di sini, mungkin itu agak kesulitan. Tetapi hendaknya dimulai dari rumah. Bagaimana yang kita sampaikan tadi, jadikan rumah kita sebagai suasana yang Qur'ani. Nah, mulai dari rumah. Kami sangat harapkan bagaimana sinergi, bagaimana dukungan Bapak Ibu. Dan kami yakin selama ini pasti sudah melakukan itu. Tinggal ditambah sedikit lagi Pak Bu. Ditambah sedikit lagi bagaimana kita mewujudkan, kita seriusi program ini. Karena menghafal ini adalah budayanya orang Islam. Ya. Nah, mungkin ini sebagai resolusi ke depannya, harapan-harapan kami ke depannya, dan juga kami juga sangat terbuka dengan saran, pendapat, masukan agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita sama-sama mengetahui ketidaksempurnaan kita masing-masing, tetapi ketidaksempurnaan itulah yang kita saling jalin sehingga mewujudkan satu hal yang lebih baik. Sehingga kami sangat harapkan jika ada masukan Bapak Ibu, saran, pendapat, kami sangat harapkan itu. Dan juga yang terpenting bagaimana dukungan dari orang tua, bagaimana orang tua memberikan semangat, memberikan motivasi terbesarnya, sehingga dengan itu akan dilahirkan generasi-generasi Qur'ani nantinya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kekhilafan, itu murni datangnya dari diri kami pribadi dengan kekurangan ilmu yang kami miliki. Jika ada kebenaran, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kami mohon ampun, astaghfirullahaladzim. Kepada kita bersama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.